Terima kasih rekan-rekan telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film dari Cina yang mengisahkan pemburu iblis yang kemudian menjadi biksu suci. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Tanpa basa-basi, langsung saja kita simak scene dimulai di mana terlihat seorang anak kecil yang sedang bermain air di sungai bersama ayahnya yang akan pergi mencari ikan. Kemudian sang ayah mengagetkan anaknya dengan muncul dari dalam air hingga anaknya pun menangis. Karena anaknya menangis, dia pun menghibur anaknya dengan menunjukkan atraksi. Tanpa diduga, pria ini pun seperti sedang didorong. Tiba-tiba darah pun keluar dari dalam tubuhnya dan dia pun menghilang. Kemudian ibu dan anak dari pria tadi sedang berkabung. Terlihat seorang jagoan atau seorang biksu, dukun juga bisa dibilang begitu, yang melakukan ritual di sungai dengan melempar bom sehingga ikan monster yang dikiranya yaitu ikan pari raksasa pun mati. Warga sangat senang karena mengira siluman air sudah mati. Tiba-tiba muncul pria gondrong yang mengaku pemburu siluman dan mengatakan ikan itu hanyalah ikan pari biasa. Namun warga tidak percaya dan menuduhnya pembohong dan menggantungnya, dan warga pun merayakan dengan berenang. Pria ini kita sebut saja si Joni. Dari kejauhan, Joni melihat siluman tersebut. Ia pun teriak namun tidak ada yang menghiraukannya. Hingga saat salah satu dari warga dimakan oleh siluman itu, barulah mereka berenang menjauh dari tengah laut. Siluman ikan pun mulai memakan warga satu persatu, hingga jagoan tadi atau si dukun tidak mau melarikan diri, karena ternyata dia adalah dukun palsu. Siluman ikan pun memakan anak di awal film tadi. Kemudian ibu dari anak itu loncat hendak membunuh siluman tersebut, tetapi dialah yang terbunuh. Siluman itu pun muncul. Siluman itu pun mulai menghancurkan penyangga rumah warga. Namun dengan kerjasama dari semua warga dan dukun palsu tadi, siluman itu pun berhasil terdampar ke darat dan berubah wujud menjadi manusia. Johnny pun membaca mantra, namun malah dia dipukuli oleh siluman tersebut. Kemudian seorang wanita datang, kita sebut saja Siti. Siti lalu memukul siluman itu dan membungkusnya dengan senjata yang dia miliki. Dan siluman itu pun berubah menjadi boneka. Setelah itu Siti menghina Johnny dan scene pun berpindah di mana Johnny menemui gurunya dan menangis kenapa dia tidak sakti. Namun sang guru mengatakan kitab yang dia miliki jika sudah dikuasai akan sangat kuat. Kemudian terlihat sepasang pemburu siluman masuk ke dalam sebuah bangunan dan ditawari babi panggang. Dan mereka sangat menyukainya karena enak. Dan pria yang menawarkan makanan itu mengatakan bahwa pria yang membuatnya adalah seorang pria yang ada di dalam sana. Pintu pun terbuka, terlihat seorang pria mendekat pada mereka namun tidak mau berbicara. Wanita itu pun memaksa hingga pria itu pun membuka mulutnya, dan ternyata dia adalah siluman. Setelah itu mereka berdua dibunuh. Setelah itu Johnny pun masuk ke dalam bangunan itu dan disambut oleh seorang wanita. Wanita itu menawarkan semuanya yang indah-indah, namun Johnny melihatnya tidak sama seperti yang dikatakan wanita tersebut. Kemudian Johnny memukul wanita tersebut, namun terlihat seperti boneka. Setelah itu wanita itu hendak memukul Johnny, namun datanglah Siti dan menghajarnya hingga hancur menjadi pasir. Kemudian Siti melawan semua siluman di situ menggunakan gelangnya hingga tidak ada yang tersisa. Setelah mengalahkan semua, datanglah siluman tadi yang di awal film.
Siluman babi itu pun melawan Siti dan Siti berhasil menyegel siluman babi tersebut dengan bantuan dari cupangan si Joni. Salah satu saat menyegel, ternyata siluman itu sangat kuat dan memberontak hingga segel Siti pun hancur. Siti dan Joni pun kabur meninggalkan siluman itu bersama reruntuhnya bangunannya. Setelah itu Joni menemui gurunya, namun disuruh pergi untuk menyempurnakan ilmu dari buku itu dengan menemukan Sun Gokong yang terkurung dalam gua. Di malam harinya, Joni melihat Siti ditawan oleh sekelompok orang. Joni pun menolongnya, namun Joni tidak berdaya. Saat Joni sudah tidak berdaya, Joni mengetahui bahwa dia telah dibohongi karena semua itu adalah sandiwara Siti dan rekan-rekannya. Dan di sini ternyata Siti menyukai Joni. Tak berselang lama mereka pun diserang oleh siluman babi dan mereka pun kalah. Joni sangat bersedih karena mengira Siti meninggal. Ternyata Siri pura-pura mati dan Joni pun marah, namun Siti bahagia karena tahu Joni pun menyukainya. Tiba-tiba datang 3 pendekar yang mencari siluman babi itu, dan mereka adalah si pedang, si kaki besar, dan si harimau. Karena merasa dibohongi, Joni meninggalkan Siti dan meneruskan perjalanannya ke sebuah kuil di atas gunung demi mencari keberadaan Sun Gokong, dan dia pun menemukan tempat di mana Sun Gokong disegel. Kemudian dia pun masuk ke dalam gua tersebut dan terdapat seorang pria tua, ternyata dialah Sun Gokong. Sun Gokong dengan kelicikannya mencoba menipu Joni agar melepaskannya, namun Joni sudah tahu jika dia dibohongi oleh Sun Gokong. Ternyata Siti mengikuti Joni sampai di tempat Sun Gokong. Kemudian dia menari-nari bersama Sun Gokong. Karena marah, Siti pun memilih pergi, namun Joni menyusulnya. Saat di luar mereka diserang oleh siluman babi, namun Sun Gokong berhasil menangkapnya dan merubahnya menjadi babi kecil. Setelah itu, Siti pergi meninggalkan Joni. Saat itu malam bulan purnama, Sun Gokong menipu Joni lagi dan mengatakan teratai menutup mulut guanya sehingga dia tidak bisa melihat bulan. Karena Joni sedang galau, dia pun mematahkan teratai itu tanpa disangka teratai itulah segel sebenarnya yang bisa membuat Sun Gokong bebas. Setelah bebas, Sun Gokong pun menyiksa Joni karena Joni terus bersujud pada Buddha dan tidak mau berhenti. Sun Gokong yang emosi pun mencabut rambutnya hingga botak. Saat mau membunuh Joni, datanglah si pedang, si harimau, dan si kaki besar. Yang melawan Sun Gokong pertama kali ialah harimau, namun harimau tewas dimakan Sun Gokong. Setelah itu, kaki besar merubah kakinya menjadi kaki raksasa dan melawan Sun Gokong. Saat menginjak Sun Gokong, ternyata kakinya bocor oleh tubuh Sun Gokong seperti menginjak paku dan dia pun kalah. Setelah itu, si pedang menyerang dengan semua pedangnya sampai pedang-pedangnya satu pun bersatu menjadi sebuah pedang besar dan beradu dengan tongkat Sun Gokong. Namun tongkatnya Sun Gokong pun hancur dan pedang itu mengenai tubuh Sun Gokong. Akan tetapi pedang itu pun hancur, tidak bisa menembus tubuh Sun Gokong. Kemudian dengan satu teriakan saja, si pedang pun hancur. Kemudian Sun Gokong kembali ke Joni dan mau membunuhnya. Namun datanglah Siti menyerangnya dengan gelang yang dia miliki. Namun Siti terbunuh. Joni yang sangat sedih kemudian mencium Siti, namun Sun Gokong menghancurkan tubuh Siti. Joni pun duduk bersila dan membaca sutra Buddha yang membuat Sun Gokong kaget dan menyerang Joni. Namun tidak bisa mengenai Joni walaupun satu serangan pun. Joni pun terus membaca sutra Buddha tersebut sampai gunung berubah menjadi Buddha, namun hancur dengan pukulan Sun Gokong. Setelah itu Buddha yang asli pun datang dan menindih Sun Gokong dengan tangan kanannya. Gokong menahan tangan si Buddha tersebut, namun tidak bisa dan dia pun tersegel kembali
Sin pun berpindah di mana Johnny telah menjadi biksu dan kemudian memasang gelang kepala yang diberikan Siti padanya di kepala Sun Gokong. Kemudian guru si Johnny pun memberikan sebuah jubah suci dan mengatakan bahwa Johnny adalah murid Buddha. Setelah itu Johnny menjadi biksu suci dan melanjutkan perjalanannya menuju ke barat untuk mencari kitab suci.